Aku akan dijodohkan sayang. Anda memang begitu hebat Nona. Keturunan mendiang Tuan Harrison memang bibit unggul. Semoga kerjasama kita kali ini bisa berjalan dengan baik. Ucap Bayi Hakim memuji kehebatan Ipana. Tentu kami memiliki tanggung jawab yang begitu besar terhadap seluruh karyawan Dirgantara Group. Saya senang bisa berkenalan dengan Anda. Saya seperti melihat kembali sosok Opa ketika bertemu dengan Anda. Ucap Ipana tersenyum tipis. Gadis cantik itu tengah menjalankan rapat terakhirnya di sebuah kafe besar yang ada di kota itu sebelum kembali pulang. Nona bisa memanggil saya dengan sebutan kakek, itu pun jika Nona berkenan, ucap Bayi Haki tersenyum. Tentu saja kakek, panggil Ipana tercekat. Baiklah cucuku, kamu bisa mengatakan kepada kakek jika membutuhkan bantuan, ucap Bayi Haki tersenyum. Terima kasih banyak kek, ucap Ipana tersenyum manis menatap laki-laki parubaya itu. Sayang sekali waktu kita tidak banyak, ucap Bayi Haki sambil berdiri. Iya kek, sehat terus ya agar kita bisa bertemu kembali, ucap Ipana tersenyum. Iya nah, sampaikan salam kakek untuk keluargamu, ucap Bayi Haki. Nanti akan Nana sampaikan kek, ucap Ipana. Apa Nana boleh memeluk kakek? Tanya Ipana ragu. Tentu kemarilah, ucap Bayi Haki merentangkan tangannya. Nana merindukan Opa, ucap Ipana dengan berkaca-kaca. Setelah pulang dari sini kamu bisa mengunjungi makam mereka nak, ucap Bayi Haki mengelus kepala Ipana dengan lembut. Iya kek, Nana pamit dulu, ucap Ipana tersenyum manis. Iya, kakek juga pergi ya nak. Mereka menutup rapat siang hari ini dengan begitu manis. Ipana segera menaiki mobilnya dan kembali pulang. Apa jadwal kita setelah ini, Vel? Tanya Ipana. Kita akan langsung berangkat untuk pulang, Nona. Besok ada rapat lagi yang harus Nona hadiri. Masih ada 2 hari untuk beristirahat sebelum kita berangkat ke Inggris, Nona. Terang Felicia. Apa kamu lelah? Tanya Ipana. Selagi tidur saya cukup dan bangun dengan keadaan segar. Semua aktivitas bisa saya lakukan, Nona. Ucap Felicia tersenyum. Baiklah, atur jadwal untuk kontrol ke rumah sakit. Pekerjaan kita masih banyak, Vel. Ucap Ipana. Baik, Nona. Ucap Felicia yang langsung membuat janji dengan dokter pribadi keluarga Dirgantara. Pesawat yang berlogo Dirgantara sudah mendarat di bandara kota kelahiran mereka. Ipana segera turun dan berjalan menuju mobil yang sudah menjemput mereka. Ia harus mengantarkan Felicia terlebih dahulu barulah ia bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Jangan begadang jika ada pekerjaan, selesaikan dahulu baru beristirahat, ucap Ipana. Mobil baru saja sampai di halaman rumah dinas Felicia. Baik, Nona. Selamat beristirahat, ucap Felicia sedikit membungkuk setelah keluar dari mobil. Salam untuk keluargamu, ucap Ipana. Nanti akan saya sampaikan, Nona. Hati-hati, ucap Felicia menutup pintu mobil. Mobil kembali bergerak menuju pulang. Ipana sudah terlihat kelelahan karena jadwal yang begitu padat. Ia hanya bisa menghela napas yang terasa sangat berat. Ketika memasuki gerbang, ia melihat mobil yang cukup ia kenali terparkir di sana. Sementara waktu menunjukkan pukul 6 malam. Ngapain dia di sini? Batin Ipana menjerit kesal. Tolong bawa semua barang dengan hati-hati, Pak. Terutama tas itu, saya sangat lelah, ucap Ipana. Baik, Nona. Selamat beristirahat, ucap Pak Sakti. Ia berjalan masuk ke dalam rumah itu dan melihat sang ayah tengah mengobrol bersama Brian di ruang tamu. Ayah, Dede pulang, ucap Ipana lirih. Hai sayang, cepat pulangnya, tanya Irfan yang langsung menghampiri Ipana dan memeluk gadis kecilnya. Dede mengejar semua pekerjaan agar cepat selesai ya, Dede capek, ucap Ipana memeluk Irfan dan menyandarkan kepalanya di dada bidang itu. Bang, abang, panggil Irfan. Apa ya? Udah pulang sayang, tanya Pajri. Sudah bang, ucap Ipana lirih. Gendong adik ke kamarnya bang, ucap Irfan terlihat khawatir. Pajri langsung menggendong Ipana menuju kamarnya dengan sigap, sementara Brian hanya bisa memandang Ipana dari ruang tamu. Karena ia tidak mendapatkan celah sedikit pun untuk mendekati gadis itu. Sepertinya aku memang sudah kalah telak dibandingkan pria itu, batin Brian pasrah. Maaf ya Brian, Ipana begitu kelelahan, ia baru saja pulang dari luar kota beberapa hari ini, ucap Irfan. Tidak masalah ayah, yang penting saya bisa melihat Nana baik-baik saja, ucap Brian. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya silahkan, ucap Irfan. Setelah kepergian Brian, Irfan langsung menemui Fajira yang ada di dalam kamar untuk memeriksa keadaan Ivana.
Safira dan anak-anak juga ikut ke atas karena mengira jika gadis itu tengah sakit saat ini. Sementara di dalam kamar, Ipana tengah memeluk Naren dan Nela dengan erat. Wajahnya terlihat segar kembali dan ceria, sehingga membuat Fajri dan Safira mengernyit. "Bukannya kamu tadi kelelahan, sayang?" tanya Fajri. Iya Dede memang lelah bang, tapi kalau untuk bermain dengan anak-anak lelahku terasa hilang," ucap Ipana mencium dua keponakannya. "Ih dasar ya," ucap Fajri geram dan menggelitik Ipana dan anak-anaknya juga. Safira hanya menggeleng dan memilih untuk duduk di meja belajar Ipana sambil melihat mereka yang tengah bergelut. "Brak, Dek kamu gak apa-apa?" tanya Fajira panik sambil membuka pintu dengan kasar. Sehat kok, Ayah," seru Fajira melotot. Kok kamu gak jadi sakit Dek?" tanya Irfan bingung. "Kok Ayah ngomongnya gitu sih?" ucap Ipana kesal. "Tadi kamu?" tanya Irfan menebak. "Dede hanya menghindari Brian Ayah. Maaf karena membuatnya semuanya panik," ucap Ipana lirih. "Astaga," ucap mereka menepuk jidat masing-masing. "Terus gimana keadaan Dede sekarang?" tanya Fajira memeriksa suhu tubuh Ipana. "Dede sehat bundanya lelah saja," ucap Ipana lirih. "Ya sudah kalau begitu istirahatlah dulu. Sudah makan sayang?" tanya Fajira. "Sudah bunda," ucap Ipana memeluk ibundanya. "Dek, apa kamu tahu kalau Brian dan Tono berkelahi?" tanya Irfan serius. "Tahu Ayah, Brian yang cari gara-gara. Dia monyok karena gak pandai bela diri. Sementara Tono kan sudah mendapatkan sabuk hitam," ucap Ipana. "Resiko orang cantik emang gitu ya direbutin sana-sini," ucap Safira terkekeh. "Iya kak, sampai aku bosan direbutin terus," ucap Ipana. Mereka mengobrol sebentar sampai jam makan malam memaksa untuk membubarkan kehangatan itu sejenak. Ipana memilih untuk beristirahat agar tenaganya bisa pulih kembali. "Akhirnya aku bisa beristirahat," ucap Ipana menggerakkan tangan dan kakinya di atas kasur. Dret, dret, dret. Ponsel Ipana berdering dan terdengar nada dering khusus. Ia segera mengangkatnya dan tersenyum. "Hai baby," ucap Ipana tersenyum manis. "Hai sayang, kapan pulang? Aku udah kangen banget," ucap Tono cemberut. "Maaf ya aku gak ngasih tahu kamu aku sudah pulang Bi," ucap Ipana. Syukurlah, apa kamu besok sibuk sayang?" tanya Tono berbinar. "Gak juga Bi, besok ada 2 rapat dari pagi sampai siang. Aku harus memeriksa beberapa berkas dan check up ke dokter. Aku ada waktu 2 hari di rumah sebelum berangkat ke Inggris," ucap Ipana menerangkan. "Jangan sampai sakit ya," ucap Tono. "Iya Bi, kamu juga ya," ucap Ipana. Mereka saling memandang satu sama lain. Celengan rindu mereka belum bisa terpecahkan hingga pertemuan terjadi. Iya sayang, aku lagi di rumah," ucap Tono tersenyum. "Iya kah? Kapan pulang Bi?" tanya Ipana. "Tadi siang." Sayang, tadi ibu bilang jika aku tidak bisa membawa kamu hingga akhir bulan ini, aku akan dijodohkan dengan anak tetanggaku," ucap Tono terlihat sedih. Dek, Ipana langsung duduk dan menatap Tono dengan tajam. "Apa kamu bilang? Dijodohkan?" tanya Ipana melotot. Iya sayang, ibu bilang aku gak normal karena tidak pernah membawa perempuan ke rumah. Umurku juga sudah 26 tahun, ucap Tono lirih. "Kamu ngomong seperti ini bukan untuk mengerjaiku kan?" tanya Ipana menelisik. "Aku serius sayang, apa kamu ingat waktu itu aku bilang kalau ibu ingin bertemu?" tanya Tono. "Baiklah lusa kita ke rumahmu, tapi kamu harus minta izin dulu kepada keluargaku," ucap Ipana tersenyum. "Baiklah sayang, lusa akan aku jemput pagi sekali," ucap Tono. "Iya baby, aku mau istirahat dulu," ucap Ipana menguap. "Iya istirahatlah, good night sayang," ucap Tono tersenyum. "Good night too baby," ucap Ipana tersenyum dan mematikan ponselnya. "Jangan harap siapapun bisa merebut milikku," ucap Ipana kesal. Ia segera tertidur berharap lusa akan datang dan ia bisa bertemu dengan perempuan yang akan dijadikan dengan miliknya.